Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab beramal dengan orientasi dunia. Sebelumnya ada bab tentang riya, tapi kita kebelakangkan riyanya. Kita dahulukan bab ke 37, bab beramal karena dunia. Bicara tentang beramal karena dunia, tentu akan berbeda dengan masalah riya. Walaupun sama-sama dosa kecil atau syirik kecil, tetapi kalau riya itu memang semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian ataupun supaya mendapatkan orang yang membicarakannya kemudian dia merasa nikmat dengan pendengarannya. Tetapi kalau beramal karena dunia ini memang semata-mata amalannya ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, bukan hanya sekedar pujian, tetapi lebih daripada itu adalah menghendaki dunia. Baik, kita akan masuk dari bab ini, di mana pengarang membawakan beberapa dalil, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Bahkan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat melainkan neraka. Segala yang telah mereka usahakan di dunia akan lenyap dan sia-sia segala yang mereka telah kerjakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa manusia ada beberapa macam ketika bicara tentang beramal. Yang pertama, orang musyrik ataupun orang kafir. Mereka hidup di dunia itu tidak lain dan bukan memang mengejar dunia, walaupun dohirnya melakukan amal kebaikan, seperti umpamanya memberi sedekah kepada orang, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada orang tua, ataupun perbuatan-perbuatan yang kebaikan yang lainnya.
Jadi orang-orang musyrik dan kafir itu kalaupun berbuat kebaikan, maka semata-mata mereka hanya mengharapkan dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengganjar mereka sedikit pun di akhirat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan balas mereka di dunia. Kalau mereka mencari dunia, Allah berikan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang beriman, yang mereka beramal saleh, beramal untuk akhiratnya. Tetapi ketika dia beramal saleh, beramal untuk akhirat, dia tidak menghendaki akhirat. Dia murni mencari dunia saja. Seperti umpamanya dia haji ataupun umrah, memang niatnya bukan haji dan umrah, hanya untuk berniaga, hanya untuk mencari keuntungan dunia saja. Dia belajar ilmu agama, ya semata-mata ingin mengambil ijazah untuk cari pekerjaan saja. Atau dia menjadi seorang muadzin bukan untuk adzan, karena Allah, hanya semata-mata ingin dapat bayaran saja. Ataupun jadi imam sholat hanya semata-mata untuk dapat bayaran saja. Lah ini kelompok yang kedua. Maka kelompok yang kedua ini tidak akan mendapatkan sesuatu apapun di akhirat kecuali dia hanya dibalas di dunia saja. Dia cari gaji, dapat gaji saja. Dia cari bayaran, dia dapat bayaran saja. Allah berikan cash di dunia, tapi orang ini pun walaupun dia orang yang beriman, maka amalannya dianggap batil di dunia dan juga tidak mendapatkan apapun pahala di akhirat, karena dia terjerumus kepada syirkul asghar, syirik kecil. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin yang beramal saleh, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi di samping itu juga dia menghendaki dunia. Contoh, dia ingin haji, betul-betul hajinya lillah, tapi di balik haji pun sambil berniaga. Ataupun berjihad, betul-betul karena Allah, tetapi di samping jihad juga ingin mendapatkan ghanimah. Seorang muadzin, betul-betul lillahi ta'ala, tapi juga mengharapkan imbalan dari adzan. Maka orang ini telah mengurangi nilai tauhidnya dan mengurangi nilai pahalanya. Dan kelompok yang keempat tentu kelompok para muwahhidin, ahli tauhid. Mereka tidak beramal soleh kecuali karena Allah azza wa jalla. Kalaupun kemudian ada dunia yang didapatinya, maka itu bukan tujuannya. Seperti umpamanya dia haji atau umrah, atau hajilah, kemudian dia pulang, dia tidak hendak disebut Pak Haji atau Bu Haja, tetapi orang-orang memanggilnya haji, maka itu disebut busyrul ajid, itu kabar gembira yang disegerakan, karena dia tidak ada niat untuk dipanggil. Inilah 4 kelompok dari orang-orang yang mencari dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah bab ini bercerita tentang orang yang kemudian meniatkan amal solehnya karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Seperti saya contohkan tadi, bahwa seandainya dia umpamanya kuliah syariah, jurusan hadis, jurusan tafsir gitu ya, jurusan syariah, itu kan bagus karena ini kan bicara tentang jurusan-jurusan keagamaan. Akan tetapi
kemudian tiba-tiba niatnya itu memang hanya mencari syahadah saja, mencari ijazah supaya dia bisa keterima di perguruan tinggi untuk menjadi dosen, atau mungkin niat jadi rektor atau yang lainnya. Jadi memang kuliah keagamaannya itu bukan karena Allah, tapi karena hanya ingin mendapatkan ijazah supaya mudah mencari pekerjaan. Atau contoh yang lain tadi saya sebutkan seperti jihad, ingin mendapatkan harta rampasan perang. Atau mungkin haji, betul-betul hanya ingin berniaga. Dan begitu seterusnya. Inilah yang dimaksudkan pengarang dalam kitab ini, beramal dengan orientasi dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, bahkan di dunia mereka tidak dirugikan sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa ma la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana Allah telah bagi rizki kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai Allah ataupun kepada orang yang tidak dicintai Allah. Berbeda dengan iman, Allah tidak berikan kecuali orang yang dicintainya saja. Dari sini menunjukkan bahwa nilai dunia ini kecil, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Qarun diberikan dunia, Fir'aun diberikan dunia, Namrud diberikan dunia. Tetapi di sisi lain Sulaiman diberikan dunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diberikan dunia, Nabi Allah Dawud diberikan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia itu tidak ada harganya, makanya bersyarikat antara mukmin dan kafir. Dunia itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa ma la yuhib." Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya, li hikmatin aradah Allah, karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Karena tidak semua orang kafir kaya, ada juga orang kafir itu yang lebih miskin daripada orang yang beriman, dan tidak semua orang yang beriman fakir, ada juga yang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira minha syurbata ma'in." Dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama, kalaulah dunia itu ada nilainya, walaupun hanya sesayap nyamuk, kata Rasul. Kalaulah dunia ada nilainya walaupun sesayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun seteguk air, kalau dunia itu ada nilainya. Tapi karena dunia tidak ada nilainya walaupun sesayap nyamuk, makanya kenapa orang kafir diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraup dunia sebanyak-banyaknya. Lihat orang kafir itu, ada yang kaya raya, hidupnya bergelimang dengan harta, badannya disehatkan, usahanya dilancarkan. Walaupun itu dalam bahasa kita adalah istidraj, sengaja dibiarkan seperti itu untuk diazab kelak pada hari kiamat.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang nilai sebuah dunia, kata Nabi SAW, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang semacamnya, dan kecuali orang yang alim dan yang mengajarkan ilmunya. Makanya Nabi SAW itu sangat ketakutan kalau umatnya dibentangkan dunia. Kata Nabi SAW, mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin ahsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Kata Nabi SAW, tetapi yang aku khawatirkan kalau dunia sudah dibentangkan kepada kalian, kemudian sebagaimana telah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Kenapa demikian? Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Nantinya kalian berburu dunia sebagaimana orang dulu berburu dunia, kemudian kalian dihancurkan sebagaimana orang dulu dihancurkan Allah karena berburu dunia. Jadi dunia ini tidak ada nilainya. Makanya ibadah sehebat apapun, kalau semata-mata niatnya karena dunia, tidak akan dapat pahala. Bukan hanya tidak akan dapat pahala, justru orang-orang yang seperti ini terkadang orang yang pertama disentuh api neraka. Dahulu ada seseorang datang kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian Muawiyah mengatakan, ceritakan kepadaku apa yang kau dengar dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang pertama kali disentuh api neraka. Maka orang ini mengatakan, iya, aku mendengar hal itu dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, dalam riwayat awal man tusyu'ira bihin nar, orang yang pertama disentuh oleh api neraka, rajulun ustushid, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka orang ini pun dipanggil di hadapan Allah, kemudian ditampakkan amal solehnya sewaktu dia berperang di dunia, ditampakkan kayak layar tancap itu. Betul itu kau yang berperang? Betul itu kau yang mati syahid? Maka dia pun mengakuinya dan mengatakan, betul ya Rabb, itu saya di situ. Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, lalu apa yang kau amalkan di situ? Maka orang ini mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu ya Rabb, aku berperang sampai aku mati syahid karenamu ya Rabb. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu, walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qil. Kamu perang itu bukan untukku, tapi kamu perang itu supaya orang-orang mengatakan engkau ini pahlawan, engkau ini pemberani. Dan begitulah adat. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan malaikat seret dia, masukkan dia ke neraka. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu harusnya masuk surga tanpa hisab dan adab. Tetapi yang satu ini justru yang pertama disentuh api neraka. Kenapa? Karena syahidnya bukan karena Allah, tapi syahidnya karena dunia. Bukan karena Allah, karena ingin disebut pahlawan saja. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amah fa arrafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakin ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari. Kemudian yang kedua, orang yang belajar ilmu agama dan orang yang pakar Quran.
Ditampakkan seperti layar tancap, dia sedang belajar, dia sedang mengajar, dia sedang mengaji, dia sedang membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan, betul itu kamu? Ya, itu saya ya Rabb. Dengan bangganya dia mengatakan, itu saya ya Rabb. Itu saya yang belajar, itu saya yang mengajar, itu saya yang baca Quran. Maka Allah mengatakan, fama amil tafi, lalu apa yang kau maksudkan dengan itu semuanya? Maka dia mengatakan, aku belajar karenamu, aku mengajar karenamu, aku baca Quran karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau mengajar, engkau membaca Quran supaya engkau disebut ulama, supaya engkau disebut ustaz, supaya engkau disebut ajengan, supaya engkau disebut tuan guru, dan engkau membaca Quran supaya orang menganggap engkau seorang qari, ahli qiraah, dan itu sudah ma'ruf dari kamu. Maka orang ini juga umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah menyeru malaikat seret dia, masukkan ke neraka. Kemudian orang yang ketiga kata Rasul, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Ada orang kaya, semua kekayaan diberikan oleh Allah dari segala jenis kekayaan, emasnya, peraknya, uangnya, kendaraannya, rumahnya, kebunnya, macam-macam Allah berikan. Kemudian ditampakkan dia sedang bersedekah. Tidak ada tempat yang harus disedekahi, dia keluarkan uang, dia sedekahkan kepada tempat-tempat tersebut. Anak yatim disumbangnya, fakir miskin disumbangnya, masjid disumbangnya, kemudian pesantren disumbangnya, semua disumbangnya. Kemudian ditampakkan seperti layar tancap saat dia menyumbang-nyumbang harta itu. Kemudian Allah mengatakan, wa ma amil tafi, kau sedang apa di situ? Itu betul kamu? Iya, itu saya ya Rabb. Aku sedang beramal saleh, aku sedang bersedekah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka fa'alta liyuqal anta jawad. Tetapi kau beramal seperti itu supaya kau dapat pujian manusia dan dikatakan engkau ini seorang yang dermawan. Maka orang ini pun summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar, rawahu Muslim. Orang ini disuruh dimasukkan dan diseret ke neraka oleh Allah lewat para malaikat. Lihat, tiga amalan ini Bu, amalan mulia kan? Orang mati syahid mulia, orang belajar Quran mulia, orang sedekah mulia. Ini amalan-amalan mulia, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi sia-sia ketika amalan ini ditujukan kepada dunia dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan dibacakan hadis ini, dia pun menangis dan menangis dan menangis. Khawatir kalau dia masuk ke dalam hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Baitul Maqdis bersama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika itu Umar memakai pakaian biasa saja. Pakaian yang ia pakai dari Madinah sampai ke Syam itu pula yang dipakai menghadap raja yang menguasai Baitul Maqdis kala itu. Jadi Abu Ubaidah menyarankan, wahai Amirul Mukminin, pakailah pakaian kebesaran seorang raja supaya mereka agak segan dengan kamu. Maka Umar marah kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan mengatakan, ya Aba Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghainal izzata fi ghairihi adallanallahu azza wajalla. Abu Ubaidah, kami ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka siapapun yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, pasti Allah akan hinakan dia. Umar tidak mau menampakkan perhiasan dunia, dia ala kadarnya saja, karena dia tahu dunia ini tidak ada nilainya. Orang itu bernilai ketika dia mendapatkan hidayah Islam dan baik Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu terdengar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Jadi Umar mendapatkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Akhirnya kemudian Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengecek keberadaan Rasul, apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya.
Maka akhirnya kemudian Umar radhiyallahu an menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidur di atas pelepah kurma, kemudian terbangun, nampaklah bekas-bekas di punggungnya, goresan-goresan pelepah kurma, dan ada debu yang menempel di badan. Jadi Umar radhiyallahu an mengatakan, Rasul, lihat raja-raja Persia, raja-raja Romawi, raja-raja dunia, mereka di atas kenikmatan, di atas singgasana, di atas kasur-kasur empuk, di atas pakaian-pakaian indah. Maka ud'ullaha ya Rasulullah an yuwassiya ala ummatika faqad wassa ala Faris wa Rum wa hum la ya'budun Allah. Maka Umar mengatakan, Rasul, berdoalah kepada Allah, semoga dia melapangkan kehidupan untuk umatmu. Sebab Allah telah melapangkan kehidupan bangsa Persia dan bangsa Romawi, sedangkan mereka tidak menyembah Allah, mereka orang kafir, tapi mereka dikayakan. Engkau seperti ini wahai Rasul, dan umatmu juga sama. Maka Rasul SAW mengatakan, afi syakkin anta ya ibnal Khattab, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Mereka memang disegerakan untuk menerima segala kebaikan dalam kehidupan dunia, tetapi mereka tidak akan memperoleh kehidupan itu di akhirat. Jadi untuk apa seseorang itu mengejar dunia? Apa yang dikejar tentang dunia? Kalau kemudian umur dia hanya 60 sampai 70 tahun saja, setelah itu kemudian dia mati, kemudian masuk neraka, diazab dengan seazab-azabnya, nggak banding kehidupannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, bahkan mereka tidak diragukan, tidak dirugikan sama sekali. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat melainkan neraka. Segala yang telah mereka usahakan di dunia akan lenyap, dan sia-sia segala usaha yang telah mereka kerjakan di dunia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berpayah-payah, beramal saleh, berbuat baik, tapi karena tujuannya dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Kan rugi, Bu, ya? Rugi, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam sebuah hadis, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Tapi barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup sama sekali, akan menceraikan-beraikan keinginannya. Di dunia pun dia tidak memperoleh kecuali yang telah ditakdirkan saja. Lalu apa kalau seandainya dunia sudah ditakdirkan, mau dikejar kemana-mana pun ya tetap saja dapat seperti itu? Kan rugi akhirnya. Ada orang yang dari pagi dia bangun, kemudian datang malam, langsung tidur, besoknya lagi cari dunia, sementara sudah ditakdirkan memang rizkinya seperti itu. Lalu untuk apa dia mengoyoh-ngoyoh, kan gitu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebaiknya beramalah untuk akhirat. Kemudian hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisati, ta'isa abdul khamilati, in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wan takas wa idha syika falan takas. Tuba li abdin akhadha bi inanati farasihi fi sabilillah ash'asha ra'suhu mughabbaratan qadama in kana fi al-hirasati kana fil hirasati wa in kana fi saki kana fi saki in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa' atau lam yushaffa'. Kata Nabi SAW, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba khamisah, hamba-hamba pakaian, dan celaka hamba-hamba khamilah, sama juga hamba-hamba busana. Maksudnya apa di sini, Bu? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud budak dinar atau budak dirham atau budak pakaian dan busana itu adalah orang-orang yang mencarinya dengan semangat sangat tinggi. Bila mendapatkannya, dia menjaganya seolah-olah dia menjadi pembantu pada dinar dirham tersebut, seperti budak. Juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tibbi rahimahullahu ta'ala, dikhususkan kata budak untuk menggelarinya karena dia berkubang dalam cinta kepada dunia serta segala bentuk syahwatnya, layaknya seseorang tawanan yang tidak memiliki upaya untuk melepaskan dirinya, maka seperti budak. Makanya Rasul SAW tidak mengatakan pemilik harta ataupun penghimpun dinar, tetapi dikatakan dengan kalimat budak. Maksudnya kalau dikatakan budak dunia, artinya kehidupannya memang murni mencari dunia saja. Dunia memperbudak. Kalau sudah dapat dia jaga, jangan sampai hilang. Kalau perlu ditambah jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu ahlada. Dihitung-hitung, kurang-kurang, cari-cari, siang malam hanya mencari dunia. Artinya budak dunia itu, artinya karena akalnya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, tenaganya tidak berfungsi, kecuali hanya urusan dunia saja. Dan ini bukan hanya terbatas dengan yang disebutkan saja, Bu. Termasuk celaka orang-orang yang menghambakan kepada busana. Di sana ada hamba tas, di sana ada hamba sepatu, di sana ada hamba rumah, hamba kendaraan gitu ya, Bu ya. Kalau ibu-ibu ya hamba pakaian. Sampai-sampai satu hari itu 10 kali ganti gitu. Yang dipikirkan itu pakaian saja. Hari-hari browsingnya pakaian saja. Oh, ini ada yang terbaru nih, ini warnanya bagus, ini kainnya bagus. Kemudian hari-hari terpikir gimana caranya membelinya. Akhirnya dia nabung terus, terpikir ingin membeli apa yang dikehendakinya. Itu disebut hamba pakaian. Ya. Atau mungkin laki-laki hamba perempuan, di otaknya hanya perempuan saja, tidak ada yang lain. Ya. Atau mungkin hamba tas gitu ya, koleksi tas banyak-banyak, koleksi sepatu banyak-banyak. Untuk apa? Tidak mungkin juga sekali pakai sepatu itu sekali pakai 3 sepatu rangkap kan, Bu? Atau ibu ke pengajian sekali bawa 5 tas, ibu mau jualan tuh apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin dipakai semua. Busana pakaian banyak-banyak loh, nggak mungkin juga ibu pakai pakaian sekali pakai 7 rangkap. Ngapain kan itu panas-panas ya. Jadi ada hamba-hamba itu yang bukan hamba Allah, hamba sepatu, hamba tas, hamba pakaian gitu, hamba jilbab gitu ya. Walaupun udah ngaji, nampak pakaiannya syar'i gitu ya, yang dipikirkan itu ya ini cadar terbaru, oh ini cadar apa ini, banana ya, atau cadar apa gitu ya. Pokoknya wah, pikirannya itu ke situ aja. Itu hamba cadar namanya ya. Jadi dia browsing itu hanya cadar terbaru, model terbaru, itu aja. Biar dia bisa pakai, bisa bergaya di pengajian tuh.
Nah, begitu itu juga termasuk hamba cadar, Bu, jadinya. Ya, hamba pakaian, hamba gamis gitu ya. Jadi itu masuk semua. Pokoknya yang otaknya ke dunia, dunia itu kan macam-macam. Bisa pakaian, bisa kendaraan, bisa rumah, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan begitu seterusnya. Kata Rasul, ta'isa abdu dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, komis, celaka hamba busana, celaka dan celaka. Maka tidak perlu menjadi hamba-hamba itu, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul bersabda, "Lau kana li mithla Uhudin dhahaba la sarrani alla tamurra alayya thalathatu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidinillah." Kata Nabi SAW, berangan-angan di Nabi ini, kalau seandainya aku punya emas sebesar Uhud, kata Rasul, kalau seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka tidak membahagiakan diriku, kata Rasul, kalau sampai lewat 3 hari kemudian emas itu masih ada pada diriku, kecuali aku jadikan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu harusnya. Ya. Sebenarnya kaya itu tidak dicela dalam Islam. Tidak. Siapa yang bilang orang kaya itu dicela? Yang dicela itu hamba kekayaan, hamba uang. Kalau hidupnya dihambakan kepada uang, itu yang celaka. Tapi kalau orang banyak duit tidak celaka, selama kemudian harta itu hanya diletakkan di tangan dan tidak diletakkan di hati. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal zuhud, apa kata Hasan Al-Basri? Ij'al malaka fi yadik wa la taj'al malaka fi qalbik. Jadikan hartamu di tanganmu dan jangan jadikan hartamu di hatimu. Jadi kalau seandainya harta datang hanya sebatas di tangan, kalau harta pergi, ya pergi dari tangan, bukan diletakkan di hati, sehingga kalau datang senang sekali, kalau pergi sedih sekali. Bukan begitu. Kaya tidak masalah. Sahabat Rasul itu 10 sahabat yang dijadikan masuk surga, sebagian besar orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Tolha orang kaya. Semua karena kekayaan juga bisa mendukung dakwah. Makanya pemimpin Aus namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu kaya, pemimpin Aus. Ketika dia masuk Islam, kemudian Nabi SAW hijrah dengan keluarganya ke Madinah. Hampir setiap hari Sa'ad bin Ubadah memberikan hadiah kepada Rasul dan keluarganya. Setiap hari. Saking kayanya. Memberikan hadiah kepada istri-istri Nabi. Bahkan apalagi kalau istri Rasul SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Sa'ad bin Ubadah tahu bahwa Rasul senang nih di rumah Aisyah. Kenapa Sa'ad ibn Ubadah menganggap Rasul sedang senang di rumah Aisyah? Karena memang Rasul sangat mencintai Aisyah. Pasti suami itu lebih senang di wanita yang dicintainya. Kayak suami ibu, kalau suami sangat cinta dengan ibu, pasti betah di rumah, Bu. Kalau enggak cinta, itu sebentar-sebentar pergi itu. Ya, pasti ada yang dicintai itu di luar tuh. Ya. Jadi tahu Rasul itu lagi senang-senangnya itu kalau rumah di Aisyah, ditambah lagi hadiahnya, lebih besar lagi hadiahnya. Setiap hari loh itu ngasih hadiah. Menunjukkan kaya, artinya kaya itu tidak dilarang. Kaya itu tidak dilarang. Karena Islam juga perlu kaya, makanya Rasul juga menikah dengan orang kaya, Khadijah, sampai kekayaannya habis untuk dakwah, kan gitu. Tetapi kalau seandainya tujuan mencari hartanya betul-betul karena dunia, tidak ada sedikit pun dia ingin menyumbang hartanya di jalan Allah, itulah yang dikatakan abdu dinar wa abdu dirham, hamba rupiah, hamba dolar, hamba ringgit, hamba real, dan begitu seterusnya. Ya. Dahulu di zaman
ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika menjadi qadhi di Mesir. Ibnu Hajar itu ketika menjadi hakim di Mesir, hakim besar di Mesir. Kemudian dia pergi ke pasar, membawa kendaraan yang mewah, fasilitas kerajaan, dan pakaian yang sangat indah. Kemudian orang-orang pasar pun pada keluar memberikan salam kepada sang alim ini, kemudian memuliakannya. Rupanya di tengah-tengah manusia yang sedang memuliakan ulama ini ada orang Yahudi fakir miskin, udah kafir, fakir lagi, miskin lagi, Yahudi ini. Kemudian Yahudi ini ngomong sama kawannya, itu siapa? Itu siapa yang di atas kendaraan bagus, pakai pakaian bagus, dihormati, dimuliakan, enak sekali hidupnya. Kemudian orang ini mengatakan, celaka engkau, kau gak kenal dia ya? Dialah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani qadhi Mesir. Dia adalah hakim kita di sini. Kata orang Yahudi fakir miskin ini, bisa nggak aku jumpa dengan dia? Akhirnya kemudian diperjumpakanlah Yahudi fakir ini ke hadapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ketika sudah berjumpa tuh, berdialoglah orang Yahudi fakir ini dan mengatakan, wahai imam, aku dengar kau seorang imam, seorang qadhi, seorang alim, seorang ulama. Enak sekali kehidupan. Kau diberi kendaraan megah, kau diberikan pakaian megah, gaji cukup oleh penguasa. Saya ingin bertanya kepadamu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, silahkan kau bertanya. Kemudian Yahudi fakir ini mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu. Saya mendengar nabimu bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Rasa-rasanya hadis ini nggak cocok, kata. Aku ini Yahudi, di matamu aku kafir, tetapi aku fakir. Aku tidak merasa hidup di dunia. Tetapi engkau yang merasa seorang mukmin kok kaya dunia, kendaraan mewah, pakaian megah, gaji ditanggung pemerintah. Jadi gimana maksudnya hadis ini bahwa dunia itu penjara bagi orang kafir, dunia itu penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir? Rasanya nggak benar nih hadis ini. Karena yang ditanya ulama, Bu, ya jawabannya sudah ada lah di kepalanya. Apa jawaban Al-Hafidh Ibnu Hajar? Dengarkan Yahudi fakir, ya. Walaupun aku seperti ini, digaji pemerintah, kendaraan bagus, pakaian bagus, dihormati manusia, tapi aku belum bisa istirahat dari ibadah. Aku tetap sholat, aku tetap puasa, aku tetap haji, diwajibkan haji, aku tetap sedekah, aku diwajibkan ibadah-ibadah yang lainnya. Aku tidak pernah istirahat di dunia. Dan apa yang dijanjikan Allah dengan sorga, dunia bagiku ini masih penjara, karena aku tidak lepas dari aturan agama. Tapi engkau wahai Yahudi kafir, engkau miskin itu, kau masih hidup di dunia ini bagaikan sorga. Sebab kalau seandainya neraka yang menantimu di akhirat itu jauh lebih dahsyat keperitannya dibandingkan kau hidup sekarang. Kau ini hidup di sorga, kau ini sorga di dunia ini. Sebab kalau engkau masuk neraka, neraka lebih hebat lagi keperitan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya? Kemudian Rasul mengatakan, in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kata beliau, jika diberi hatinya senang, jika tidak diberi hatinya marah. Nah ini hati-hati. Hamba-hamba dunia ini cirinya, kalau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia puji-puji Allah, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku, katanya. Kalau Allah uji dengan kefakiran, dengan sakit, dengan musibah, dia pun mencela Allah, Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinaku, Rabbku sedang merendahkan diriku. Kenapa ya Rabb, asih aku saja yang fakir? Kenapa usahaku senantiasa gulung tikar? Kenapa anakku saja yang sakit? Kenapa aku seperti ini terus? Allah pula disalahkan. Ja'ala fitnatallah ka'adabillah.
dia jadikan ujian Allah seperti azab yang turun kepadanya. Maka ini ciri-ciri hamba dunia nih. Ya. Harusnya kan qanaah, Bu. Kalau ingin menjadi hamba Allah, qanaahlah, ridho dengan pemberian Allah, sedikit banyak alhamdulillah, semua sudah ditakdirkan. Allah memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai, semua karena hikmah. Karena terkadang ada orang yang diberikan harta, kalau dipakirkan dia bisa kufur. Terkadang ada orang yang kemudian tidak diberikan kekayaan dan tetap fakir, sebab kalau dikayakan dia kufur. Semua karena hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, kemudian Rasul mengatakan ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqash. Kata Nabi SAW, celaka dia dan semoga urusannya semakin dipersulit. Apabila dia tertusuk duri, semoga tidak mencabutnya dan tidak dicabut. Artinya ini doa dari Nabi SAW. Ta'isa itu artinya kebinasaan. Ada yang mengatakan kalimat ta'isa ini khobar, ada yang mengatakan doa. Maksudnya kalau khobar, orang-orang yang mencari dunia, kehidupannya hanya semata-mata dunia, walaupun dia mendapatkannya tetap dianggap binasa, apalagi tidak mendapatkannya. Ataupun ta'isa ini adalah bentuk doa, semoga kecelakaan bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada dunia. Didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Naudzubillah. Kemudian setelah Rasul menyebutkan orang-orang yang celaka karena menjadi hamba-hamba dunia, kemudian Rasul mulai menjelaskan orang-orang yang terpuji, yang tidak menghambakan hidupnya kepada dunia. Kata Nabi SAW, tuba li abdin akhadha bi'inani farashihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratan qadamah in kana fil firasati kana fil firasati wa in kana fi saki kana fi saki in ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa. Tuba, berbahagialah. Ada yang mengatakan tuba itu dia mendapatkan sorga. Ada yang mengatakan tuba itu pohon yang ada di sorga yang kalau dipacu 100 tahun dengan kuda balap tidak akan hilang naungannya. Itu disebut tuba. Jadi tuba itu maknanya, ada yang mengatakan pohon di sorga, ada yang mengatakan sorga itu sendiri, ada yang mengatakan tuba itu ya doa kebaikan. Beruntunglah siapa? Li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah orang-orang yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Rambutnya lusuh karena penuh dengan debu. Ya, karena orang yang jihad itu kan banyak debu di padang pasir, Bu. Terkadang debu kemudian lengket di kepalanya, di wajahnya, di badannya, di pakaiannya. Dia enggak peduli kotor-kotor, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mughbaratan qadamah, mughbaratan qadamah, kedua kakinya penuh dengan debu juga. Ya. In kana fil firasati kana fil firasa wa in kana fi syakki kana fi syakki. Jika dia ditugaskan di pos penjagaan, maka dia pun berjaga di pos tersebut. Jika dia ditugaskan di garis belakang ataupun depan, maka dia pun akan berjaga di garis depan atau belakang. Artinya karena tujuan jihad dia karena Allah, ditempatkan di mana saja oleh pemimpinnya, terserah dia. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, mau suruh bawa bendera, mau tidak, pokoknya lillah. Dia tidak milih-milih tempat, tidak milih-milih posisi. Betul-betul karena Allah. Bahasanya mau dipuji, ya alhamdulillah, tidak dipuji pun tidak merubah hatinya. Jadi jangan sampai kemudian hati kita berubah. Kalau tidak dipuji sakit hati, kalau dipuji baru bahagia. Bukan begitu. Kalau amalan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diposisikan di mana saja karena dia mencari Allah, nggak peduli orang yang jihad itu. In ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa. Subhanallah. Maka tidak diberi jika dia minta izin untuk bertemu dengan pemimpin, maka tidak diizinkan. Jika dia bertindak sebagai perantara untuk berjumpa dengan pemimpin, maka dia pun tidak diakui karena tidak dikenal tentara ini. Ini kinayah saja. Saking tidak dikenalnya oleh pimpinan jihadnya itu, dia nggak masalah. Nggak harus pemimpin tahu, nggak harus jenderal tahu, nggak masalah. Karena saya bertugas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Beramal itu tidak harus manusia tahu. Tidak ada masalah.
Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini buruk mukanya, Bu, tidak tampan, enggak ganteng orangnya. Ketika turun ayat, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan kalau datang perintah Allah ada kebingungan dalam hatinya. Sebab barang siapa yang kemudian menolak perintah Allah, maka dia tersesat dan Rasulnya tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini turun kepada kisah Julaibib salah satunya. Jadi Julaibib ini orang miskin, tidak punya kehormatan, tidak punya harta, tidak punya wajah, artinya pas-pasan tampang, tidak punya dunia sama sekali, tidak punya rumah. Dia tidur sekedarnya. Langit sebagai atapnya, bumi sebagai alasnya. Itulah Julaibib, sahabat Nabi SAW. Sahabat pun tidak banyak dikenal. Julaibib ini tidak banyak dikenal sahabat karena kefakirannya. Jadi ketika Rasul berkumpul-kumpul bersama para sahabat, datanglah Julaibib ini. Kemudian Rasul mengatakan, Julaibib, sudahkah kau menikah? Kata Julaibib Rasul, mana ada wanita yang mau dengan saya? Kata. Kemudian besoknya Julaibib lewat lagi, dipanggil lagi, Julaibib, kapan kau menikah? Kata Julaibib Rasul, sudahkah aku katakan siapa wanita yang mau dengan saya? Ketiga kalinya Julaibib marahlah, Rasul, sudah aku katakan siapa yang mau wanita bersamaku, nikah denganku? Enggak ada yang mau wanita-wanita Madinah denganku ini. Akhirnya Rasul mengatakan, begini saja Julaibib, kau datanglah ke salah satu rumah orang Ansar itu, di situ ada gadis. Katakan kepada bapaknya, saya utusan Rasul, tolong nikahkan gadismu dengan saya. Oh, senang Julaibib, Nabi yang nyuruh. Akhirnya kemudian Julaibib pun datang ke alamat yang dimaksud Rasul, diketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba kata penghuni rumah, ada apa Julaibib? Kok ada di rumah saya? Begini kata Julaibib, aku diutus Rasul datang untuk meminang puterimu. Kata ayahnya Julaibib, apa enggak ada orang lain? Kenapa mesti engkau yang diutus Nabi? Kenapa tidak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau siapalah? Kenapa mesti engkau yang datang kemari? Subhanallah, Bu. Tetapi kemudian kata bapaknya mengatakan, tunggu dulu, aku akan ngomong sama istriku. Kemudian kata istrinya, Julaibib? Hah? Julaibib? Katanya. Nggak ada orang lain dia selain Julaibib katanya. Lah ketika kemudian dua orang tuanya menolak, anak gadisnya mendengar dari kamarnya itu. Kemudian dia mendengar ucapan kedua orang tuanya, marah anak gadisnya. Kemudian mengatakan kepada kedua orang tuanya, ataruddani Rasulillah, orang tuaku, ibu bapakku, apa engkau akan menolak putusan Rasul? Nikahkan aku dengan dia, sebab perintah Rasul tidak ada kecuali kebaikan di dalamnya. Subhanallah, ini gadis yang beriman, yang salehah, ya, mengajari orang tuanya, kau mau menolak utusan Rasul, walat kalian, ya, bahasanya begitu. Akhirnya kemudian menikahlah Julaibib dengan wanita itu. Di malam pertama rupanya datang pula panggilan untuk jihad. Julaibib mengatakan kepada istrinya, panggilan Allah dan Rasulnya jauh lebih besar dibandingkan panggilan malam pertama. Aku izin untuk perang katanya. Subhanallah. Akhirnya Julaibib pun perang. Rupanya setelah peperangan mati syahid dia. Nabi SAW kemudian membariskan tentara yang masih hidup, kemudian menghitung tentara yang sudah meninggal. Kata Nabi SAW, ada yang kurang? Kata sahabat, tidak ada yang kurang wahai Rasul. Tidak ada yang kurang. Ada yang kurang. Sahabat bingung, enggak ada. Subhanallah, sahabat tidak kenal Julaibib. Ya karena fakirnya, karena miskinnya tidak dikenal orang. Kata Rasul, ada yang kurang ini. Sahabat mengatakan, siapa Rasul? Julaibib. Cari Julaibib katanya. Rupanya setelah dicari-cari, ketemulah Julaibib itu sedang terkapar, meninggal dunia, mati syahid, dan di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh. Rasul pun kemudian sedih, kemudian memangku Julaibib, meletakkan kepalanya di atas pahanya, kemudian kata Rasul, inna Julaibaba minni wa ana minhu. Julaibab bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Subhanallah, lihat ya.
Jadi kalau memang itu karena Allah, dikenal nggak dikenal tetap saja beramal. Ibu mau dipuji nggak dipuji, nggak akan, hatinya nggak akan berubah. Betul-betul karena Allah. Bukan kalau nggak dipuji akhirnya sedikit infaknya, kalau banyak dipuji ditambah lagi infaknya. Nah, itu karena bukan karena Allah tuh. Itu karena dunia namanya. Hati orang beriman itu tidak berubah. Hati orang yang beriman itu tidak berubah. Dicela biasa saja, dipuji pun biasa saja. Tidak membedakan antara celaan dan pujian. Ya, tidak membedakan antara omongan manusia yang baik dengan omongan manusia yang jelek. Hati dia tidak berubah. Itulah hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka ikhlaskan niat. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa beramal karena Allah dan menghindar karena dunia? Ada kiat-kiat yang disebutkan para ulama. Yang pertama, kalau ingin amalan kita karena dunia, yang pertama berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakin ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alnahul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dina wa la taj'ad dunya akbaru hammina wa la mablagu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, curahkanlah kepadaku, ya Allah, curahkanlah kepadaku, kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah kenikmatan kami agar pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu sebagai warisan dari kami, dan jadikan pembalasan atas orang-orang yang mendolimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang musuhi kami. Di sini syahidnya. Dan janganlah engkau jadikan musibah bagi agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar serta pengetahuan kami yang tertinggi, serta jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Lihat di sini ada bahasa wala taj'al ad-dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia impian kami. Ya, jangan jadikan dunia impian kami. Berdoa seperti ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengetahui hakikat kehidupan akhirat dan juga hakikat kehidupan dunia. Dunia ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan di dalam Al-Quran ketika bicara soal dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Subhanallah. Inilah hakikat dunia dan akhirat. Ya, dunia itu menghina, akhirat itu memuliakan. Jadi yang kedua, kenali hakikat dunia dan kenali hakikat akhirat. Dan yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang tidak tamak, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli taat, dengan orang-orang yang ikhlas. Bertemanlah dengan mereka. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang mengejar dunia, akhirnya kita pengaruh, akhirnya kita pula kemudian ikut-ikut dia untuk ikut-ikut mengejar dunia. Intinya bahwa bab ini menjelaskan kepada kita, maka beramal dengan orientasi dunia termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Dan bisa jadi syirik besar itu kalau memang betul-betul murni karena dunia dan sama sekali tidak ada dalam hatinya tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab beramal dengan orientasi dunia. Insyaallah minggu depan baru kita cerita tentang riya. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.
Apa itu gresek-gresek? Gresek-gresek. Apa arti tasawuf Ustaz? Tasawuf. Ya. Arti tasawuf ya. Ya. Tasawuf diambil dari kata sufi. Orang-orang sufi disebut orang-orang tasawuf namanya. Ya, tasawuf itu artinya kelompok yang disebut dengan sufi. Itulah arti tasawuf. Nah, itu saja kan pertanyaannya. Ya. Ada suara? Kurang dekat Bu. Sudah dekat semua sedikit. Ustaz, berlebaran ini seperti apa? Ya, alhamdulillah. Ya, lihat. Maksudnya orang-orang sufi itu kan bertingkat-tingkat gitu. Orang-orang sufi itu bertingkat-tingkat. Ada orang-orang sufi itu yang keyakinan mereka bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti umpamanya keyakinan seperti tokoh mereka namanya Hallaj dan juga yang lainnya yang memiliki pemahaman manunggali kaulo Gusti dalam bahasa Jawanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersarang dengan makhluknya. Ya, bersarang dengan makhluknya. Maka ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar dalam Islam itu. Apalagi sampai kalau sudah bersarang dengan makhluknya, sudah sampai tingkat hululiyah, dalam bahasa mereka tingkat ma'rifat, kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Nah, ini lebih parah lagi. Nabi itu kalau dikatakan sufi, dia orang paling sufi, tapi dia tetap sholat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya. Ya Bu, ngomong-ngomong sudah qiraah ini, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.